Dan mestinya apapun yang disampaikan oleh Pak Darusman ini sebenarnya menjadi reason yang kuat kenapa kita harus membentuk Serikat Pekerja. Iya. Bener nggak? Ya kan? Iya. Dengan Serikat Pekerja ini kita mendapatkan wadah. Ya, kita memiliki wadah di mana kita dapat berkomunikasi, mendapatkan informasi secara utuh tentang apa hak dan kewajiban kita dalam dunia kerja. Iya. Memang sedikit, mohon maaf dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan, memang masih keberadaan serikat pekerja masih dipandang oleh sebagian besar pengusaha sebagai momok, sebagai ya katakanlah seolah-olah ya, bukan seolah-olah, memang kenyataan demikian. Kadang-kadang terbentuk SP itu sepertinya perusahaan menganggap SP itu seperti sebuah hambatan. Wah, kalau dibentuk SP nanti kita akan begini. Padahal terlepas ada SP atau tidak di perusahaan tersebut, undang-undang ini tetap jalan. Ini loh. Jadi kesannya sebagian perusahaan memaknai adanya serikat pekerja ini akan muncul sekian tuntutan. Padahal kalau mereka benar, mereka patuh, taat azas, mau kalian bentuk 100 SP itu kan masalah, silakan, itu hak kalian. Itu baru benar, ya kan? Itu hak kalian. Kenapa? Perusahaan juga punya forum, namanya Apindo. Loh, kalau Apindo serikat pekerja itu, wah betul-betul bisa sejalan, wah the best. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara SP, serikat pekerja, bicara Apindo, mereka satu batang tubuh itu. Tidak akan pernah ada pengusaha tanpa SP. Tidak akan pernah ada SP tanpa pengusaha. Itu jelas. Kenapa dua unsur ini yang saling membutuhkan kok bisa berselisih? Hadirlah negara sebagai orang tengah untuk melindungi kedua ini, agar berjalan selaras untuk mencapai tujuan masing-masing. Pengusaha ingin menjadi pengusaha, mengembangkan usahanya, melakukan ekspansi dan seterusnya. Pekerja juga ingin berkelanjutan, ingin juga sejahtera. Kan gitu idealnya. Ya, apa orang pekerja ingin sengsara? Tidak. Tapi pada kenyataannya, mereka kerja hanya sekedar dapat kerja sebagian terang. Kadang-kadang mereka tidak mendapatkan haknya sepenuhnya. Mereka bekerja. Ya, mau minta takut. Nanti akhirnya berani pada saat mereka tidak dikerjakan. Pada umumnya gitu, pengalaman saya. Ya, baru akan bersuara, baru akan berteriak kalau dia sudah tidak bekerja lagi. Ya, itu fakta. Terbalik kan sebenarnya. Ya, itu tadi. Mestinya tidak terjadi seperti itu. Antisipasi dini. Nah, kita nantilah ada SPSI ke dalam masa baru bikin. Arti mereka memenai SP hanya sebagai seolah saya menggambarkan kayak mobil kebakaran saja. Kebakaran baru disiram. Ya kan? Baru nelpon, baru ngabarin. Tolong Pak Darusman, tolong kita Pak Darusman gitu kan. Ya, saya juga prihatin agak. Ya, gimana ya? Saya harus ngomong seperti apa lagi? Ya, kadang-kadang itu saya lupakan lah. Selama itu bisa kita bantu, kita bantu. Ya kan, selama bisa ya. Ya, kita lihat persoalannya. Kita juga nggak ujuk-ujuk lah. Kita juga, saya tidak mau juga dikatakan harus SP itu bukan tempat pengaduan. Kalau tempat pengaduan itu kepolisian. SP itu tempat curhat, tempat menampung aspirasi, tempat berkonsultasi. Lebih ke tempat curhat pengaduan. Ya. Pengaduan itu kepolisian. Kita bukan menerima pengaduan. Karena kita bukan lembaga pemerintah yang menerima pengaduan. Tapi kalau datang ke kita menampung aspirasi, lalu disampaikan pada pihak yang berkompeten, oh Pak, ini tolong Pak, ini mereka ini nggak dapatkan haknya, tolong diselesaikanlah. Nah, tapi kalau dia sudah menjadi anggota kita berkewajiban melakukan advokasi sampai ke pengadilan. Itu jelas. Itu alhamdulillah sampai hari ini yang sudah terorganisir di bawah Undang-Undang Serikat Pekerja secara berjenjang, insya Allah hak-hak normatifnya relatif sudah terpenuhi. Wis. Ya, jelas. Nih, luar biasa nih. Kita mendapatkan pencerahan yang benar-benar mencerahkan. Ya, soal THR, soal tenaga kerja, perjanjian kerja waktu tertentu dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu juga semakin jelas. Jadi teman-teman semua yang merasa saat ini Anda di tempat Anda bekerja, wah saya bekerja nih di proyek nih misalnya, lagi ngerjain proyek berarti Anda PKWT, ya kan? Dan Anda tahu itu. Tapi ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan yang tidak tertentu, berarti Anda juga harus PKWTT bukan PKWT. Dan hak yang Anda terima mestinya juga sudah hak sama ya Pak. Mestinya. Dan itu 3 bulan. Wah. Soal THR, Anda dapat kalau Anda bekerja sesuai dengan koordinator dengan yang baik ya Pak. Ritme yang sistem yang sudah tersistem dengan baik ya. Itu dia. Terima kasih Pak Darusman untuk informasinya hari ini. Memang dialog kita ini kita singkat-singkatin Pak Darusman sekarang. Yang penting bobotnya itu dapat grade-nya grade A.
Kita bicara soal THR dapat, kita bicara soal tenaga kerja tadi dapat, dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Darusman. Semoga teman-teman semua yang masih belum membentuk, Anda silakan berpikir. Memang kata Pak Darusman, serikat pekerja di dalam perusahaan itu sebenarnya tidak wajib. Ada keuntungannya jika ada, jika tidak ada pun juga tidak apa-apa. Tapi Anda akan jauh lebih merasakan manfaatnya kalau bersama. Seperti lidi, kalau sendiri, ya kan, akan mudah patah. Tapi kalau ramai-ramai, Anda akan semakin kuat. Ya, silakan Anda berpikir sendiri. Saya Edi, pamit undur diri. Tetap di dialog ruang tengah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.